Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa khatamin nabiyyin wa imamil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atradihi wa ahli baitihi وأزواجه أمهات المؤمنين اللهم صل على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية الشمس سمع الأسرار وبطل الأنوار ومركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال اللهم بسره لديك وبسيره إليك آمن خافي وأكل عثرتي وأذهب حسني وحرصي وكلي وخذني إليك مني وارزقني الفناء عني ولا تجعلني مفتونا بنفسي محجوبا بحسي واكشف لي عن كل سر محتوم يا حي يا قيوم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين. Pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang insyaallah penuh dengan barakah, penuh dengan rahmah. Karena di majlis ini sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bertolabul ilmi, menuntut ilmu, sehingga dengan kita mengkaji hadis ini insyaallah kita sedikit demi sedikit kita menyempurnakan keimanan kita, sedikit demi sedikit kita mencontoh akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tambah mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tambah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tidak menjadi orang yang kering kerontang, karena dengan mahabbah kita akan menjadikan hidup ini menjadi penuh dengan ketenangan, penuh dengan kegembiraan. Perbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dengan salawat kita akan mendapatkan syafaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian hadis yang ke-29. Ahlan wa sahlan yang baru datang, ini kajiannya kitab Arba'in An-Nawawiyah, hadis-hadis kajian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita juga diberikan istiqamah. Semoga kita tetap juga istiqamah. Karena apa? Karena tidak semuanya orang juga bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ini adalah sebuah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita akan mengkaji sabda-sabda makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlaknya mulia, perangainya juga mulia, semuanya serba mulia, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tatkala kita mencintai Rasulullah, maka insyaallah dan pasti Allah akan mencintai kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila Syekh Zakaria ويحيى الشرف الدين النووي رحمه الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithu tasi'u wal 'ishruna, hadis yang ke-29. An Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu dari sahabat Sayyidina Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridhoinya. Sahabat ini Sayyidina Mu'adz bin Jabal, pastinya kita sudah banyak mengenalnya, ya. Karena di kalangan fikih juga beliau termasuk cendekiawan, ahli hukum juga. Sayyidina Mu'adz bin Jabal ini juga pernah diutus oleh Rasulullah untuk pergi ke Yaman. Sayyidina Mu'adz ini masuk Islam ketika pada Aqabah kedua kalau nggak salah. Beliau ini orang Ansor, orang Madinah. Jadi Kanjeng Nabi belum ke Madinah, beliau sudah berbaiat dengan Rasulullah, artinya beliau sudah masuk Islam. Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Dan Rasulullah sangat mencintai beliau, Sayyidina Mu'adz ini. Kanjeng Nabi sangat mencintai Sayyidina Mu'adz karena seorang muda yang sangat cerdas, semangat untuk menuntut ilmu kepada Rasulullah, dan sangat mencintai Rasulullah, sehingga Kanjeng Nabi Muhammad juga mengatakan, inni uhibbuk, saya sangat mencintaimu ya Rasulullah. Sangat senang sekali ya ketika Rasulullah mengatakan sedemikian. Saya sangat mencintaimu. Karena ketika sebab itu insya Allah ini sudah pasti mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita selalu diusahakan untuk senantiasa mencintai Rasulullah, sehingga ketika kita mencintai Rasulullah, Rasulullah akan mencintai kita, sehingga kelak nanti di akhirat Kanjeng Nabi kenal dengan kita, akan dicari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala, Sayyidina Mu'adz ini berkata, qultu ya Rasulullah, saya bertanya, wahai Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah. Ya Rasulullah, kabarkanlah kepadaku bi'amalin yudkhilunil jannata wa yub'idni 'anil nar, dengan amal yang sekiranya bisa memasukkanku ke dalam surga, wa yub'idni 'anil nar, dan menjauhkan diriku dengan api neraka. Sayyidina Mu'adz bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dengan amal sekiranya amal tersebut bisa memasukkanku ke dalam surga dan menjauhiku dari api neraka. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, laqad sa'alta an 'azimin wa innahu la yasirun ala may yasarahullahu ta'ala alaihi. Laqad sa'alta, sesungguhnya engkau bertanya tentang hal yang sangat agung, an azimin, pertanyaanmu sangat agung, sangat besar. Wa innahu la yasirun ala may yasarahullahu ta'ala alaihi. Sesungguhnya ini sangat mudah ketika Allah memudahkannya. Yang pertama adalah ta'budullaha la tusyriku bi syai'an. Yang pertama, beribadahlah kepada Allah. Kamu menyembah Allah dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu. Yang pertama adalah kamu harus menyembah Allah, beribadah kepada Allah dan tidak mensekutukannya. Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad Rasulullah. Yang keduanya wa tuqimus sholata. Yang keduanya yaitu mendirikan salat. Ini seperti rukun Islam ini. Wa tuqimus sholata, dan mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakata, yang ketiganya yaitu membayar zakat, menunaikan zakat. Wa tasumu ramadhana,
Dan kemudian yang keempatnya adalah berpuasa di bulan Ramadan. Jadi puasa yang wajib, zakat juga zakat yang wajib. Nanti zakat ada zakat badan, seperti zakat fitri. Ada zakat mal, kita punya harta benda, kita harus berzakat. Wa tahujjul baita, dan yang kelimanya yaitu berhaji, memenuhi panggilan Allah, haji. Ini sekarang bulan Dzulqa'dah ya, apa udah masuk Dzulhijjah? Masih Dzulqa'dah? Masuk Dzulhijjah? Belum? Khalas? Udah masuk? Nah, ini jawaban Kanjeng Nabi. Yang pertama, beribadah kepada Allah, tidak mensekutukan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji. Jadi ibadah haji itu kita sebagai umat Islam harus punya keinginan yang sedalam-dalamnya. Kita harus tanamkan untuk sangat ingin untuk menuju ke Makkah Mukarramah, menuju ke Madinah Al-Munawwarah, menunaikan haji atau umrah. Kita harus ditanamkan setinggi-tingginya. Dengan apa? Dengan cinta. Karena apa? Dengan cinta kepada Rasulullah SAW. Karena Kanjeng Nabi memerintahkan kita untuk haji, maka kita harus, walaupun senajan kita itu tidak ada uang, semuanya kan kita ada rasa ingin seperti yang Rasulullah kerjakan, yaitu menunaikan haji. Ya kan? Mungkin haji sekarang kan lama sekali ya kan, karena ya itulah karena kuotanya itu kan. Jadi ketika kita ada greget, ada keinginan ingin bisa ziarah Makkah Madinah, kita tanamkan setinggi-tingginya, kita tanamkan sekuat-kuatnya untuk berziarah ke Makkah Madinah. Karena subhanallah luar biasa sekali. Ketika kita umrah saja, datang ke Madinah, masya Allah, mengunjungi kota Madinah, di mana kota Madinah itu dulu yang sebelum Rasulullah hadir ke situ tidak ada apa-apanya. Karena yang ramai pada waktu itu adalah Mekah. Makanya ketika Kanjeng Nabi datang ke Madinah pada siang hari sampai situ, apa para sahabat, para kaum Ansor itu, tala'al badru alaina. Walaupun siang hari, tetapi tala'al badru. Beliau ini menghiraukan matahari, tetapi memuji bahwasanya telah datang rembulan. Jita syarraftal Madinah. Wah ini. Jita syarraftal, jita kedatanganmu, syarraftal Madinah, akan memuliakan kota Madinah. Hingga sekarang menjadi kota yang sangat luar biasa. Tidak henti-henti orang berziarah ke Raudhah Syarifah, tidak henti-henti berziarah ke makam Rasulullah SAW. Sehingga ada cerita Imam Malik bin Anas ketika di Madinah, karena Imam Malik ini kan ulama ahlul Hijaz. Hijaz itu Mekah, Madinah itu Hijaz. Imam Malik bin Anas ketika di Madinah tidak pernah pakai sandal. Saking ta'zimnya kepada Rasulullah SAW, saking cintanya kepada Rasulullah, sehingga ketika seorang ulama, orang alim yang mahabbah kepada Rasulullah kuat, maka akan menimbulkan sir-sir yang sangat luar biasa. Apa? Tawaduknya luar biasa. Sehingga beliau tidak mau menginjakkan kaki yang pernah diinjak oleh Rasulullah, tidak menginjakkan tanah yang tanah itu pernah diinjak oleh Rasulullah SAW. Imam Malik bin Anas. Makanya beliau tidak memakai sandal. Tidak memakai sandal di Madinah. Ketika mau mengajarkan hadis, beliau sebelum mengajarkan hadis pegang dulu Raudhah, pegang dulu jendela makam Rasulullah itu. Usap-usapkan, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah. Ini Fatihah berdoa, baru beliau mengajarkan kepada murid-muridnya. Sehingga ada seorang muridnya bertanya, ya Syekh, kalau kita berziarah kepada Rasulullah, berziarah ke makam Rasulullah, yastaqbalil qiblah atau yastaqbalil maqam, menghadap kiblat atau menghadap Rasulullah? Kata Sidna Anas, kata Sidna Malik, Imam Malik bin Anas ini yang menghadap makam Rasulullah SAW. Karena apa? Karena di akhirat nanti yang mengatakan ana laha, yang akan memberikan syafaat kepadamu adalah Rasulullah, sahibu hadzal maqam, Rasulullah SAW. Jadi menghadapnya ke makam Raudhah Syarifah.
Karena nanti jenengan jangan heran ketika nanti sampai Raudhah Syarifah ke Madinah, ketika antum berziarah menghadap ke sana, orang-orang laskar akan menyuruh jenengan istiqbal qiblah, istiqbal qiblah. Hadap kiblat, hadap kiblat. Karena sedekahnya berbeda. Maka kita seorang yang punya akhlak yang mulia, kita tanamkan mahabbah kepada Rasulullah, tentunya harus menghadap Rasulullah, menghadap Raudhah Syarifah, menghadap makam Rasulullah. Walaupun orang-orang termusir kita setelah pergi, hadap salam lagi pokoknya. Betul-betul saya kan gitu. Wah, haram alik, haram alik. Betul udah rabar sana, hadap situ lagi. Kan akhlak mulia. Contoh jenengan, assalamualaikum, tok tok tok. Sudah saya buka pintunya, kan udah madamnya sana. Beradab betul. Assalamualaikum ya Rasulullah. Jadi kanjeng Nabi itu ketika kita salam, Rasulullah pasti akan menjawabnya. Raddallahu, apa Allah akan mengembalikan ruhnya kepadaku dan akan menjawab salamku. Dan ketika Rasulullah menjawab salam, itu pasti mendoakan kita. Dan Qur'annya kan wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayu bi ahsani minha. Jadi ketika kamu diberikan penghormatan dengan salam, maka jawablah salam itu dengan yang lebih baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pasti Rasulullah yang mengajarkan kita sunnah mengucap salam, wajib menjawab salam. Enggak mungkin Rasulullah tidak menjawab. Pastinya Rasulullah akan menjawab salam kita. Waalaikumsalam. Ketika Rasulullah menjawab salam kita, bahwasanya keselamatan untuk kita dunia dan akhirat. Dan Allah SWT pasti akan mengabulkan doanya manusia satu ini. Allah tidak akan menolak doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warahmatullah, ketika Waalaikumsalam warahmatullah, semoga engkau dilimpahkan rahmat oleh Allah SWT fid dini wad dunya wal akhirah. Wabarakatuh, semoga Allah melimpahkan keberkahan kepada kita semuanya, anak kita, rezeki kita, keluarga kita, dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala karena karena dijawab salam kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Malik ini ketika ditanya kepada muridnya, wajib kita menghadap makam. Kenapa? Karena kelak nanti di akhirat yang mengatakan analaha, sayalah yang akan siap memberikan syafaat kepadamu adalah Rasulullah, bukan Ka'bah. Rasulullah. Dan juga ketika jenengan ziarah ke makam aulia, wali songo, itu menghadapnya ke makam, jangan menghadapnya sono kiblat, enggak. Kita berdoa menghadapnya ke makam. Salat yastaqbalil kiblat, adwa kiblatuhu sama langit. Doa menghadap kemana saja. Ketika sholat wajib hadap kiblat. Ketika berdoa, orang khotib itu doanya hadap sana, mengukuri kiblat malah. Khotib doanya hadap mana? Hadap ke timur. Karena ada yang mengatakan tidak boleh berdoa selain menghadap kiblat. Lupa dia kalau khotbah itu hadap ketika khotib Allah maghfir lil mu'minin. Khotibnya hadapnya ke timur itu. Kalau sholat hadapnya kiblat. Kalau doa bebas, hadap ke langit. Ketika dapat alhamdulillah anakku lulus, doa sujud syukur, alhamdulillah, doa bebas hadapnya kemana. Nah itu makanya Imam Malik bin Anas seperti itu, karena beliau sangat cinta kepada Rasulullah, sangat mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mempunyai murid yang sangat qurratul ain, kesenangan bagi beliau, pandangnya nikmat. Siapa? Imam Syafi'i, Sayyidina Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Senang beliau sama Imam Syafi'i itu, sehingga pada suatu ketika Imam Malik ini pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Ya Malik, kata Rasulullah, baligh salami ala Syafi'i Muhammad bin Idris. Kaget beliau, bangun, masya Allah, berkat muridnya inilah sampai Rasulullah hadir dalam mimpinya. Senang buatan? Senang tidak? Ketika Rasulullah hadir dalam mimpi kita, masya Allah. Sehingga Imam Malik pada waktu itu masih Imam Malik pada saat itu sudah sepuh, sudah tua, sehingga menyuruh santrinya untuk menyampaikan salam
dari Rasulullah. Ceritakan. Santrinya pergi menghadap Imam Syafi'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah muridnya. Adik kelas lah suaranya. Ahlan, gimana kabarnya Syekh Imam Malik? Alhamdulillah khair. Ada apa datang ke sini? Ya Imam, saya menyampaikan pesan dari Syekh. Pesan apa? Tadi malam Imam Malik, Syafi'i guru kita, bermimpi bertemu dengan Rasulullah, dan Rasulullah ngirim salam kepada panjenengan, kepada Imam Syafi'i. Masya Allah, betapa senang Imam Syafi'i mendapatkan kabar tersebut. Saking senangnya karena Imam Syafi'i juga hafal ayat Al-Quran tadi, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fa ahsinu minha bi ahsani minha. Ya. Ketika dapat kabar gembira itu dengan salam, maka akan kita balas dengan yang lebih baik. Akhirnya, aduh, apa imbalannya si santri ini kan? Akhirnya beliau cari, ternyata baju yang paling bagus yang baju dipakai itu, beliau pakai itu. Dicari di lemarinya, bajunya jelek-jelek lah. Ini yang paling bagus. Karena kabar gembira, mendapatkan kabar salam dari Rasulullah, baju yang dipakai itu dilepaskan. Imam Syafi'i, baju ini saya berikan kepada antum, kepada ente. Akhirnya senang, Masya Allah, dapat baju yang paling bagus dari seorang Imam Syafi'i. Dibawalah baju itu. Ketika itu sampai kepada gurunya Imam Malik. Bagaimana? Sudah disampaikan? Alhamdulillah sudah Syekh. Terus gimana? Masya Allah, Imam Syafi'i sangat senang sekali. Saya dapat baju yang paling bagus dari beliau, dikasih hadiah baju ini. Karena Imam Malik bin Anas, orang yang mahabbah kepada Rasulullah sangat kuat, sifatnya tawadu sekali. Padahal Imam Syafi'i itu kan muridnya, tapi tawaduknya beliau, Masya Allah. Bolehkah saya pinjam baju Imam Syafi'i itu? Bolehkah saya pinjam baju Syafi'i itu? Karena beliau muridnya kan, Syafi'i aja mudahnya. Bolehkah saya pinjam baju Syafi'i itu? Boleh ya Syekh. Akhirnya apa? Baju itu direndam sama Imam Malik, diminum airnya sama Imam Malik. Masya Allah, betapa luar biasanya orang yang mahabbah kepada Rasulullah. Kenapa Syekh melakukan seperti ini? Karena baju ini adalah baju orang yang mendapatkan salam dari Rasulullah SAW. Insya Allah, ini kita harus perlu mahabbah kita pada kanjeng Nabi, perlu ditingkatkan setinggi-tingginya. Salawat kepada Rasulullah, barzan jenang tibaan kita tingkatkan setiap malam Jumat. Kemudian anjuran sudah baca sholawat banyak, salatu wassalamu alaihi berbanyak di zaman akhir ini. Karena hanya dengan salawat, hanya dengan kirim salam kepada Rasulullah, insya Allah akan dijauhkan dari malapetaka, dijauhkan dari fitnah-fitnah. Karena fitnah sekarang tidak perlu dengan omongan, cukup dengan menyebar fitnah, menyebar namimah, adu domba. Sekarang sudah zamannya. Makanya pada zaman ini kita wajib untuk sering-sering bersolawat, baca berzanji, kuatkan kita, cinta kita, mahabbah kita, sehingga kita tidak menjadi orang yang sombong, ya kan? Orang yang kelihatannya soleh, kelihatannya alim, tapi memfitnah ulama, memfitnah kiai. Orang kepada orang awam saja kita dilarang untuk memfitnah. Kepada non muslim saja kita dilarang untuk memfitnah, apalagi kepada orang-orang alim, orang-orang saleh kita memfitnah. Wa na'udzubillah min dzalik. Ya. Sehingga pada suatu ketika Imam Malik ini menghadiri majlisnya Imam Syafi'i di Madinah, di Masjid Nabawi. Sembunyi-sembunyi Imam Malik ini. Karena apa? Kalau terang-terangan pasti Imam Syafi'i akan gak enak, karena ada gurunya. Pasti beliau tidak akan menyampaikan kecuali beliau diam, kan akhlak beliau begitu mulia kepada Imam Malik. Makanya Imam Malik itu ngumpet di sebelah tembok, sehingga Imam Syafi'i tidak melihatnya. Imam Syafi'i menyampaikan hadis, menyampaikan hasanah keilmuan, keislaman, sehingga Imam Malik ini Masya Allah takjubnya kepada Imam Syafi'i. Sehingga ketika itu Imam Malik menulis khat di soko, apa soko? Tiang gitu. Dulu di Masjid Nabawi sebelum ada rehab, atau ada tulisan Imam Malik bin Anas. Ada tulisannya. Ya kan? Idza arada ilmun nafis fa alaihi bi Muhammad ibn Idris. Masya Allah. Memuji muridnya. Kalau Anda ingin
ingin mendapatkan, ingin memperoleh ilmu yang luas, ilmu yang berharga, maka perolehlah, maka belajarlah dengan Muhammad ibni Idris, yakni Imam Syafi'i. Ketika sudah selesai majelis, kayak ada guru kan Imam Syafi'i kan. Akhirnya Imam Malik udah pergi. Sampailah di situ, Imam Syafi'i sampai ke tiang itu sudah tidak ada Imam Malik. Imam Syafi'i membaca tulisan itu, "Idza arada 'ilmun nafis fa 'alaihi bi Muhammad bin Idris." Langsung Imam Syafi'i juga menulis, "Fa kaifa akunu dzalik wa ana tilmidhu Malik." Ya salam. Bagaimana terjadi seperti ini terhadap diriku sementara aku adalah muridnya Imam Malik. Masya Allah, dengan mahabbah itulah jadi tawadhu. Tidak malah tambah, waduh ini tidak ada pikir hasud, iri dan tidak ada. Karena itu adalah sumber dari penyakit. Penyakit itu sumbernya dari hasud, iri, dengki, emosi, ghadab, hazan, khauf. Itu. Karena khauf, khawatir. Aduh, ini bagaimana nih? Jangan-jangan. Nah itu. Khauf, memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Setelah ada sesuatu terjadi, hazan, khuzn. Waduh, kok kayak gini ya? Waduh. Itu khuzn namanya, menyesal. Sehingga ketika terjadi khauf, hazan, menyesal, akhirnya apa? Ghadab, marah, emosi, meledak, kencang, jeder kan? Akhirnya tersumbat aliran darah, tidak lancar, pompa jantungnya juga terlalu tinggi, macet alirannya, sakit. Makanya hilangkanlah khauf, hazan, ghadab, iri, hasud, dengki. Masya Allah, wa'alaikumsalam. Itulah, mari kita bersama-sama untuk senantiasa mahabbah kita kepada Rasulullah. Sehingga di bulan Zulhijjah masuk ini, ayo minimal kita punya keinginan yang kuat untuk apa? Bisa berziarah ke Makkah, Madinah. Masya Allah, sangat beruntung sekali bisa ziarah ke Makkah, Madinah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Kemudian thumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adulluka ala abwabil khair?" Maukah kamu aku tunjukkan tentang pintu-pintu kebaikan? Nah, ini kata Rasulullah. Tadi ketika Kanjeng Nabi bertanya kepada Sayyidina Mu'adz itu, Sayyidina Mu'adz belum menjawab, langsung Rasulullah sudah menjawab. As-shaumu junnatun, kata Rasulullah. Jadi apalah pintu-pintu kebaikan itu yang pertama adalah as-shaumu junnatun. Puasa sebagai benteng. Ini puasa sunnah ya. Senin Kamis puasa Daud, puasa Yaumul Abyad ya, 13, 11, 12, 13, malam 14 sudah Abyad, bulan purnama, lebarannya di malam bulan purnama. Ya kan? Senin, Kamis lebarannya malam Jumat, Sayyidul Ayyam. Puasa sunnah, banyak sekali puasa sunnah. Sehingga puasa ini bisa menjadikan benteng. Makanya kata Kanjeng Nabi, ada hadis Rasulullah, "Ya ma'syaras sabab." Ya kan? Wahai orang-orang muda. Orang-orang muda nih, Said. Orang jomblo ya. Ya ma'syaras sabab, kan? Man istata'a minkumul ba'ah. Apabila kamu mampu ya untuk menikah, maka falyatazawwaj. Maka menikahlah ya. Fa innahu, karena setengah menikah itu apa? Aghaddu lil basari, bisa menjaga penglihatan. Wa ahsanu lil farji, dan lebih menjaga kepada kemaluan. Wa man lam yastati', tetapi ketika bagi orang yang tidak mampu, pertama tidak punya tidak jantan kan. Tapi kalau yang udah jantan, mampu, ada harta, ada uang, falyatazawwaj. Ya. Ini kalau di Timur Tengah, jangan heran panjenengan.
Lihat orang-orang supir taksi itu udah putih-putih rambutnya, belum pada menikah karena mahalnya itu. Mahalnya menikah di Timur Tengah itu, maupun ke Saudi, di Saudi maupun di Mesir itu udah biasa. Orang udah tua-tua, anaknya masih kecil-kecil, karena masya Allah mahal. Padahal Islam mudah, yang istilahnya tinggal akad saja kan, uangnya di KUA 300.000 atau berapa kan. Tapi adatnya itu loh, pestanya apanya. Nah itu, makanya di Indonesia itu masya Allah sangat murah meriah sekali. Orang-orang Arab yang nggak kuat makanya pada banyak yang ke Indonesia ya kan, karena di sana sangat mahal, harus punya rumah, punya mobil. Ya. Kalau di Indonesia, masya Allah kekeluargaan 3 juta beres, 5 juta beres. Nikah. Banyak orang-orang kecil sudah menikah di Indonesia itu. Kalau di Timur Tengah orang-orang Arab betapa mahalnya menikah itu. Ya kan? Makanya kalau sudah memang laki-laki, benar-benar laki-laki kuat, mampu, maka falyatazawwaj. Wa man lam yastati' wa man lam yastati', bagi orang yang tidak mampu maka apa? Maka fa'alaihi bis-shaum. Maka berpuasalah kata Rasulullah. Karena dengan berpuasa itu apa? Wa innahu wija, bisa menjaga dari menjaga nafsu dengan berpuasa itu. Nah, disinilah adalah as-saumu junnatun. Puasa menjadi benteng. Dan puasa ini banyak dilakukan oleh kaum-kaum ya, para kiai, para orang-orang alim, orang-orang saleh, para santri ini berpuasa karena mengekang syahwat, mengekang nafsu dengan berpuasa. Wasaddaqatu tutfi'ul khati'ah. Nah, yang keduanya kata Rasulullah yaitu sedekah. Karena dengan sedekah itu bisa mematikan, bisa meleburkan khati'ah, kesalahan-kesalahan. Ulama sepakat kesalahan-kesalahan kecil. Kalau yang besar harus dengan taubat, harus dengan banyak beristighfar, tahajud, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedekah ini yang bisa melebur kesalahan-kesalahan yang hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau berhubungan dengan manusia, maka harus kita minta maaf dulu. Tapi kalau sama Allah Subhanahu wa taala, cukup dengan sedekah bisa meleburkan dosa-dosa kecil. Kama yutfi'ul ma an-nar. Seperti halnya air yang mematikan api. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini luar biasa sedekah ini. Sedekatus sir tutfi'u ghadab rabbi. Ya, sedekah sir ini sedekah bersembunyi-sembunyi bisa untuk mematikan amarahnya Allah Subhanahu wa taala. Maksiat mendatangkan amarah. Maksiat bisa mendatangkan Allah amarah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jadi amarah, jadi murka. Maka untuk mematikan amarah Allah, untuk mematikan murka Allah dengan bersedekah. Bersedekah ini pahalanya luar biasa, makanya godaannya sangat besar sekali. Kata Rasulullah, sedekah itu man tasaddaqa faqad fakka lupa saya. Man tasaddaqa faqad fakka sab'ina syaitanan. Lahya sab'ina syaitanan. Man tasaddaqa faqad fakka lahya sab'ina syaitanan. Barang siapa yang bersedekah, maka dia telah benar-benar mengalahkan lahya itu waswasah, godaan, membuat orang ragu untuk tidak bersedekah, bisa mengalahkan godaan dari 70 syaitan. Ini hadis Rasulullah. Makanya ketika orang mau bersedekah itu subhanallah, apalagi yang sudah berkeluarga, jangan nanti besoknya makan apa, besoknya gimana anak kita sekolahnya. Karena pada waktu dulu juga pernah Al-Habib Ali Muhammad yang menciptakan, yang mengarang kitab Situdur itu, ketika menyampaikan hadis ini, ada seorang muridnya ketika mendengarkan bahwasanya bersedekah itu bisa mengalahkan 70 syaitan, muridnya langsung, ya Syekh, saya akan pulang dulu, nanti besok saya akan sini lagi, saya akan mengamalkan hadis ini. Nah, itu muridnya. Ketika itu muridnya pergi, sampailah di rumah, punya ini, punya itu, dikumpulkan. Akhirnya istrinya bertanya, wah Mas, mau buat apa ini?
ini mau bersedekah, akan saya berikan kepada orang-orang yang tidak mampu, akan saya sedekahkan. Enggak bisa, mati dulu. Nanti besok kita makan apa? Ini bagaimana? Ini kata Syekh begini, enggak bisa, entah dulu kita pentingkan ini, kita ini. Akhirnya enggak jadi. Akhirnya ketika beliau datang lagi ke majlis Habib Ali itu, gimana? Ya Syekh, saya tadi udah pulang kemarin, tadi malam saya sudah mengumpulkan, saya ingin bersedekah. Ternyata ya Syekh, jangankan 70 syaitan, satu syaitan saja di rumah tidak bisa saya kalahkan katanya. Satu syaitan saja tidak bisa saya kalahkan. Itu saya nggak boleh. Itulah karena saking luar biasanya sedekah itu. Sedekah juga tadfa'ul bala, ya. Bisa juga untuk menolak bala. Sedekah luar biasa. Makanya Sayyidina Abu Bakar itu kan as-siddiq. As-siddiq itu orang yang paling banyak bersedekah. Sayyidina Abu Bakar banyak bersedekah, luar biasa. Sedekah sehingga seluruh harta bendanya diberikan kepada Rasulullah SAW untuk di jalan Allah, untuk perjuangan Islam di jalan Allah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, subhanallah, semua para sahabat itu luar biasa, orang-orang yang mulia. Wa salatul rajuli fi jawfil laili. Kemudian yaitu salatnya orang fi jawfil laili pada tengah malam. Rajul itu bisa dimakna orang, karena rajul itu di dalamnya ada namanya nisa juga. Sebenarnya rajul itu kan sifat. Ar-rajulu qawwamuna 'alan nisa. Jadi laki-lakian, sifat laki-laki itu rojul atau nisa. Karena kalau perempuan itu ada uns, ya. Ada uns, ada kalau laki-laki itu zakar, ya kan? Apa? Ya yunasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Min zakarin wa unsa itu perempuan laki-laki. Tapi kalau rijal, nisa, nah itu sifat. Ada laki-laki bisa jadi bupati, bisa jadi gubernur, itu sifatnya seperti laki-laki. Nah, itu berarti dia menjadi rojul. Jadi sifatnya saja dia perempuan, tapi dia ketika dia mampu memimpin maka tidak jadi masalah. Jadi bukan semata-mata rojul itu maknanya laki-laki. Jadi ini sifat. Jadi bersolat sunnah di malam hari. Makanya sangat luar biasa ini, luar biasa sekali. Dengan kita bersolat sholat sunnah ini, sholat tahajud, maka kita bangun sebelum subuh, termasuk terapi juga kesehatan. Kalau orang bertahajud, ya kan, insya Allah sholat subuhnya berjamaah, bisa melaksanakan sholat qobliyah. Dan ini bagi Rasulullah sudah menjadikan wajib bagi Rasulullah sholat tahajud. Thumma tala tatajafa junubuhum 'anil madaji'i. Kemudian Rasulullah membacakan ayat Quran, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i hatta balagha ya'malun. Tatajafa junubuhum itu orang-orang yang menjauhkan lambungnya, tidak menempelkan ke bumi. Karena Rasulullah kalau tidur itu miring di lambungnya, jadi miring di sini. Sana tapi miring sehingga lambungnya nempel ke lemak, ke tanah, sehingga jantungnya itu pergerakannya tidak terganggu. Kalau miring ke sini kan terganggu, jantungnya nempel ini, maka miringnya ke kanan, maka jantungnya lancar. Maka orang-orang yang bangun malam maka dijauhkan dengan bumi lambungnya ini, maka disitulah orang-orang yang menghidupkan malam bisa menjadi derajatnya tinggi. Karena ketika orang itu tidur, kita melek, kita tidak tidur. Ketika orang itu makan, kita tidak makan, maka Allah akan memberikan kekhususan pada orang itu. Makanya orang yang sering puasa sunnah akan diberikan kekhususan. Orang yang sering puasa tahajud, menghidupkan malam, akan diberikan kekhususan. Kenapa?
karena tidak menjalankan pada umumnya orang. Orang yang pada hari biasa makan dia berpuasa. Orang yang di saat anak-anaknya tidur dia malah bangun sujud kepada Allah, berzikir, bersalawat. Sehingga disitulah Allah akan meletakkan kekhususan bagi orang-orang yang menjalankan tahajud, puasa Senin Kamis, amal-amalan sunnah gitu. Banyak hadisnya nih. Hadisnya banyak. Sudah 1 jam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma qala wallahu a'lam. Allahumma fi ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawrin min awwali muqtahami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim khamsatun utfi biha harran wa ba'il hatima al-mustafa wal murtada wa ibnahuma ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridaka matlubuna dunyana wa ukhrana salli wa sallim ala taha khalilir rahman wa alihi wa sahbihi ila akhiriz zaman amin ya Allah ya Rahman ya Rahim anta jahwadul halim wa anta ni'mal mu'in Allahumma salli ala sayyidina Muhammad فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا نلت ودا منك فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب إذا أنت لم تشرح بحبك خاطري فكل